Jadi mengelilingi semacam lingkaran ya, tempat sisa-sisa jejak-jejak dari Pelaut Makassar. Dan artefaknya masih ada dan bisa kita lihat dalam bentuk batuan-batuan. Ini misalnya ya. Jadi ini bentuk, saya kurang tahu, mungkin penjelasannya ada di sana nanti. Oke, di sini disebut Tripang, dan disinilah sejak ratusan tahun yang lalu pengelolaan Tripang bersama dengan orang Yunglu dan Makassar dilakukan di sini. Dan jejak-jejak ini tentu saja penting untuk kita di Indonesia, terutama di Sulawesi Selatan atau di jalur Tripang seperti yang sering kita sebutkan dalam diskusi-diskusi atau penulisan riset ilmiah dan sebagainya, benar-benar sangat penting untuk diketahui bagi generasi ke depan. Di sini dulu tempat orang-orang Pelaut Makassar tinggal dan juga menanam pohon asem atau tamarin, camba. Oke, kita keliling lagi. Kunjungan ini bersejarah karena tidak banyak orang Indonesia pernah ke sini. Saya yang sudah lama bekerja di universitas, baik di Australia maupun di Singapura, dan sering bolak-balik ke Indonesia membawa murid Australia dan memperkenalkan Indonesia di Australia. Tetapi dalam beberapa tahun belakangan, keinginan saya ke tanah Anem Land ini makin kuat, karena kalau kita berbicara hubungan Indonesia-Australia, tentu saja harus menangkap spirit dari hubungan itu sejak para pelaut nenek moyang kita dari Makassar ke sini ya. Jadi itu harus benar-benar dihormati dan dirayakan sebagai hal yang sangat penting. Lihat saja, setiap tahun perahu mereka menyebutkan orang Makassar ke sini dan mencari Tripang, dan kemudian membawa kembali Tripang itu ke Indonesia yang sebelumnya Sulawesi Selatan, dan kemudian diekspor ke Tiongkok. Jadi komoditi besar ketika itu. Ini situs yang sangat penting dan tidak orang Indonesia pun harus tahu, terutama juga orang Makassar. Menarik. Sangat unik. Penjelasannya ada di sini. Tempat mereka mengasapi dan memproses Tripang. Di sini lokasinya. Dan tentu saja berbulan-bulan kemudian mereka membawa kembali ke Makassar mengikuti laut Arafura dan Carpentaria, dan kemudian menuju beberapa pulau dan berliku-liku kembali ke Makassar. Ketertarikan saya dengan situs ini juga berhubungan dengan gagasan, tentu saja bagaimana mengenalkan jejak-jejak Tripang ini untuk diskursus bagi kalangan akademisi, seniman, dan juga kebanyakan orang di Indonesia.
karena kita terlalu banyak sudah mendewa-dewakan jalur rempah. Tentu saja itu konstruksi dari jalur-jalur yang sudah dilewati oleh pedagang-pedagang dulu ya, dari India maupun dari Arab dan juga selanjutnya dari Eropa. Tetapi jarang sekali dan sedikit sekali orang yang melakukan pengenalan dan merekonstruksi kembali atau dengan jelasnya mungkin mengembangkan kembali pentingnya gagasan-gagasan jalur Tripang ini karena berhubungannya dengan orang suku atau klan Yonglo aborigin. Misalnya bahasanya juga kata-kata ya, Balanda, orang Eropa ya, atau di Indonesia kan Belanda, Holanda. Bara itu seperti barat di Indonesia. Berata, rasi, Bunggawa itu bos, seperti bahasa-bahasa di Makassar. Jama, Jora, Lipa-lipa, rupiah, uang, ngarali, tembakau, atau rokok ya, cerutuk ya. Dan tentu saja ini bahasa-bahasa yang pernah kita kenal sekali di bagian Sulawesi Selatan dan sudah menjadi bagian dari bahasa orang-orang Yonglo di sini. Bagaimana ke depannya? Saya kira ke depannya perlu dipikirkan sebuah penyadaran publik atau pendidikan umum untuk mengenalkan kembali jejak-jejak Tripang itu di dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, terutama di bagian bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pelaut. Dan itu sangat penting karena sebagai negara kepulauan kita harus bangga dengan leluhur kita yang tentu saja ketika itu sangat kuat dan sangat menguasai jalur-jalur perdagangan. Misalnya tidak saja ke arah Anem-land tapi juga ke arah Asia Tenggara yang lainnya, dan jalur-jalur inilah menjadi sangat relevan untuk ditransmisikan ke pendidikan publik, pendidikan di mana anak-anak kita bisa mengetahui secara jelas bagaimana sebetulnya yang pernah dilakukan nenek moyang kita dari Makassar ketika itu. Teman-teman, inilah yang namanya Pantai Makassar di Anem-land, Australia Utara. Sadana sirate